Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmizi Tahir, NIM 2211000074, kelas EP4, jurusan Ekonomi Pembangunan. Di sini saya akan mempresentasikan pengawasan norma lingkungan kerja dari mata kuliah K3 dengan dosen pengampu Bapak Pedro da Silva STMT. Yang pertama, pentingnya penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja atau SMK3. Penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja sangat penting di lingkungan kerja karena dapat menciptakan kondisi kerja yang lebih aman dan sehat. SMK3 bertujuan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kerusakan lingkungan melalui perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta evaluasi secara berkesinambungan. Yang kedua, peran nilai ambang batas atau NAB dalam pengawasan lingkungan kerja. Nilai ambang batas adalah tingkat paparan tertinggi suatu bahan atau zat berbahaya, fisika atau kimia, yang diizinkan di tempat kerja tanpa menimbulkan dampak negatif terhadap kesehatan pekerja. NAB sangat penting dalam pengawasan lingkungan kerja untuk melindungi kesehatan pekerja karena satu, mencegah paparan terlebih terhadap bahan berbahaya yang bisa menyebabkan gangguan kesehatan seperti penyakit paru-paru akibat debu, silika, atau keracunan akibat gas berbahaya. Yang kedua, sebagai acuan standar bagi pengendalian bahan kimia atau fisik seperti kebisingan atau suhu agar tidak melebihi batas yang dapat membahayakan kesehatan. Dalam praktiknya, NAB digunakan untuk mengatur ventilasi, perlindungan pernapasan, atau peralatan perlindungan diri untuk menghindari paparan yang melebihi nilai ambang batas. Nomor 3, 5 faktor bahaya di lingkungan kerja. Contoh, kebisingan berlebih di pabrik. Dampaknya, gangguan pendengaran permanen, stres, atau kelelahan. Yang kedua, faktor bahaya kimia. Contoh, paparan bahaya kimia berbahaya seperti asbes atau gas beracun. Lalu penyakit pernapasan, kanker, atau gangguan sistem saraf. Ada juga faktor bahaya biologi, contohnya paparan virus, bakteri, atau jamur di rumah sakit atau laboratorium. Dampaknya yaitu infeksi, penyakit menular, atau alergi. Ada juga faktor bahaya fisiologi atau ergonomi, contohnya posisi duduk yang tidak ergonomis atau beban kerja fisik yang berlebihan. Dampaknya menimbulkan cedera muskuloskeletal, kelelahan kronis, atau gangguan postur. Faktor bahaya psikologi, contohnya stres kerja, tekanan mental, atau bullying di tempat kerja. Dampaknya yaitu gangguan psikologis seperti depresi, kecemasan, atau burnout. Jika faktor-faktor bahaya ini tidak dikelola dengan baik, pekerja bisa mengalami penurunan kualitas hidup atau bahkan kerusakan jangka panjang pada kesehatan fisik dan mental mereka. Lalu nomor 4, peran Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 dalam pengawasan lingkungan kerja. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja memberikan dasar hukum untuk pengawasan kesehatan keselamatan di tempat kerja. Undang-undang ini mengatur kewajiban pengusaha untuk menyediakan tempat kerja yang aman, memberikan pelatihan keselamatan, menyediakan alat pelindung diri, dan pengendalian bahaya. Contoh penerapan pasal-pasal terkait. Pasal 2, yaitu pengusaha wajib menciptakan lingkungan kerja yang aman dan sehat. Dan ada juga di pasal 6, wajib melakukan pemeriksaan rutin terhadap alat-alat yang digunakan dalam kegiatan operasional untuk memastikan kelayakan. Penerapan undang-undang ini akan memastikan bahwa perusahaan mematuhi standar keselamatan yang pada gilirannya mengurangi angka kecelakaan dan meningkatkan kesejahteraan pekerja. Nomor 5, langkah-langkah untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja. Untuk memastikan kesehatan dan keselamatan pekerja, perusahaan dapat mengambil langkah-langkah berikut. Yang pertama, penerapan sistem pengawasan yang baik, pemantauan kondisi kerja secara terus-menerus, baik dari sisi fisik, kimia, atau ergonomi. Lalu pelatihan dan edukasi keselamatan, memberikan pelatihan rutin terkait prosedur keselamatan, penggunaan alat pelindung diri atau APD, serta prosedur darurat. Pencatatan dan pelaporan kecelakaan kerja, melakukan pelaporan setiap insiden atau kecelakaan kerja yang terjadi untuk dianalisis dan diperbaiki. Evaluasi dan perbaikan berkelanjutan, melakukan evaluasi rutin terhadap kebijakan keselamatan yang ada, serta mengimplementasikan perubahan yang diperlukan. Pelaporan insiden ini sangat penting untuk identifikasi akar penyebab kecelakaan dan mengembangkan langkah-langkah pencegahan yang akan mengarah pada perbaikan kondisi kerja dan penurunan angka kecelakaan serta penyakit akibat kerja. Sekian dari saya.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.